to my YouTube channel. Hari ini aku bukan mau nge-review makeup, tapi aku mau ceritain perjalanan aku, my weight loss journey, yaitu gimana caranya aku nurunin berat badan. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, jadi kayaknya pertama-tama aku mau cerita dulu ya gimana kok aku bisa jadi gendut banget. Sebelum pandemik itu aku udah mulai kurus gitu loh, mulai mencapai berat badan yang aku inginkan karena aku rajin banget olahraga, makan teratur. Udah gitu aku itu treatment apa namanya yang buat ngecilin perut dan lengan itu seminggu kayak 2 kali deh. Jadi aku sudah hampir mencapai bentuk yang aku mau, berat badan yang aku mau. Tapi tiba-tiba pandemik terjadi, lockdown, dan kita di rumah selama berbulan-bulan. Terus aku itu kayaknya agak stres. Jadi setiap hari makan Indomie, ngemil, terus tengah malam buta aku tuh bisa makan setiap hari. Terus nggak ada olahraga. Yang biasanya olahraganya seminggu 3-4 kali, tiba-tiba nggak olahraga sama sekali, cuman rebahan, makan, tidur, rebahan. Udah kayak gitu terus. Gimana nggak gendut ya kan? Sampai pada puncaknya, begitu lockdownnya udah dibuka nih, begitu kita udah bisa keluar rumah, aku nggak bisa pakai celana jeans dong. Semua celana jeans aku itu nggak ada yang muat. Baju-baju aku pun pada sesek banget, kayak nggak bisa dipakai. Aku sadar sih, aku gendut parah. Dan akhirnya aku olahraga. Aku udah mulai bulu tangkis lagi dan mulai nge-gym lagi. Sampai aku itu order kaos-kaos, t-shirt gombrong yang XXL, terus aku pakai legging terus tiap keluar rumah, pakai sweatpants karena aku nggak ada baju yang cukup gitu loh. Sayangnya waktu aku lagi gendut-gendutnya, aku tuh nggak foto karena bener-bener nggak pede sama sekali untuk foto. Kemanapun aku tuh selalu pakai hoodie, pakai baju yang gombrong-gombrong supaya nggak ada yang notice kalau aku tuh gendutan gitu loh. Karena kalau ada yang bilang gendutan, aku tuh kayak langsung sedih banget. Nah di situ aku udah mulai olahraga, tapi aku belum ngerasain berat badan aku itu turun gitu loh. Nafsu makanku tuh masih menggila. Apalagi kalau kita habis olahraga ya, itu kan lapar banget, luar biasa. Aku bisa kayak makannya balas dendam gitu. Jadi olahraga pun aku nggak ngerasa langsung turun gitu berat badannya, tapi aku ngerasa emang badanku lebih fit sih, lebih kenceng. Akhirnya aku kan sering tuh dari dulu ke Benings Klinik ya, tapi kan di sana aku biasanya cuma treatment muka aja. Nah aku minta sama dokternya, dok tolong aku butuh bantuan dokter, aku mau ngurusin badan, aku pengen nurunin berat badan aku. Dan akhirnya aku di meso lemak, jadi disuntik meso di lengan sama di perut. Suntik mesonya sendiri sih 2 minggu sekali, terus aku dikasih suplemen. Nah kalau suntik meso ini bukan pengalaman pertama kali ya, aku udah sering dari dulu suntik meso terus minum suplemen tuh dari zaman dulu. Kayak setiap aku naik berat badan aku pasti ke dokter gitu untuk nurunin, karena aku tuh bukan tipe orang yang diet 2-3 hari terus turun sekilo, enggak. Aku itu, keluargaku semuanya gede-gede guys. Secara kita keturunan Arab, tahu sendiri kan badannya sebesar-besar apa. Terus kalau orang bilang tuh ibaratnya minum air putih aja jadi daging gitu loh, padahal makanku tuh sebenarnya nggak sebanyak itu juga. Tapi aku gampang gemuk tipenya, dan untuk nuruninnya juga nggak mudah, kayak susah gitu buat nurunin. Ada face-nya. Gila, hari ini treatment bareng, seneng banget. Karena ketemu Nadia itu susah banget, dan sekarang akhirnya kita bisa treatment bareng. Ketemunya malah di Bening Klinik. Akhirnya kita bakalan treatment bareng, gosip-gosip. Jadi nanti V-nya di sini, aku bisa di situ, aku bisa di situ. Yang penting kita tetap bisa sambil gibah. Sambil cerita-cerita. Nah sekarang aku mau jemput temen aku satu lagi di bawah. Yuk ikutin aku. Ini dia. Cantik banget. Perkenalkan diri dulu. Oh ya, nama aku Kamal Petir. Sebentar lagi kita mau mempercantik diri guys, supaya lebih cetar lagi. Benar-benar. Jadi aku tuh kan 2 minggu yang lalu sudah kesini, tapi aku mau datang lagi buat kontrol sama mau dilihat nih apa yang kurang. Dan aku juga pengen treatment slimming supaya aku lebih kurus lagi. Ikutin terus ya. Suplemen itu ada 2. Jadi yang satu untuk ngeblok lemak supaya lemak itu tidak diserap oleh tubuh tapi dikeluarkan melalui BAB. Obat yang kedua itu untuk mengontrol nafsu makan. Jadi kita biar nggak laparan mulu. Jadi kita makan secukupnya aja udah kenyang. Nah aku ini kan punya sakit mah yang lumayan agak parah ya, sakit lambung. Aku itu biasanya kalau aku minum obat diet yang ada di pasaran itu langsung kalau nggak sakit kepala, atau aku perutnya perih, atau aku muntah-muntah, atau aku bener-bener kayak nggak bisa tidur, atau kayak lemot-lemot gitu. Tapi dengan minum suplemen dari Benings Klinik ini aku nggak ngerasain semua itu. Bener-bener nggak ada tuh yang namanya diare ataupun sakit kepala. Jadi alhamdulillah banget aku nggak ngerasain efek samping sama sekali
sekali. Makanya aku berani ceritain ke kalian di sini. Jadi treatment dan obat yang aku pakai itu aman banget. Di sini aku tidak mengencourage kalian atau kayak mempropagandakan obat kurus, enggak. Ini aku cuman sharing pengalaman aku aja. Jadi gini, aku tuh mau kasih tahu kalian produk-produk yang aman untuk kalian gunakan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian beli obat kurus di pasaran terus ternyata kenapa-kenapa, kalian mau komplain kemana? Kalian ujung-ujungnya akan ke dokter juga dan pasti akan lebih habis banyak untuk ngobatin efek samping yang diakibatkan sama obat dia tersebut. Tapi kalau kita ke klinik, ada dokternya, kliniknya jelas, itu dokternya tuh ngeresepin sesuai dengan kondisi tubuh kalian, sesuai berat badan dan umur kalian. Terus kalau amit-amit sampai ada apa-apa, kalian kan bisa langsung ke kliniknya, komplain ke dokternya, dok kenapa kok saya begini, kenapa begitu, dan dokter pasti punya solusi, punya obat buat nyembuhin efek samping yang diakibatkan. Itu kalau misalkan terjadi. Tapi di sepupu aku itu nggak terjadi apapun sama sekali. Jadi sepupu aku tuh juga berat badannya naik banget dan aku anterin ke sana kan kemarin dari 112 kilo dalam waktu 2 mingguan kalau nggak salah. Dia turun 7 kilo. Tapi memang kalau orang berat badannya 100 lebih itu akan cepet banget turunnya. Cuman kalau udah kalau udah 50-an itu memang lebih susah turunnya. Kayak aku 1 bulan aja aku cuma turun 4 kiloan. Itu 1,5 bulan lah kira-kira. Tapi kalau berat badan kalian masih 70 ke atas itu pasti menuju ke 55 itu pasti cepet banget turunnya. Jadi kalau diibaratkan kayak air di dalam bak mandi nih, misalkan ya, kalian ambil pakai gayung. Kalau airnya masih penuh, gampang kan ngebuangnya. Tapi begitu airnya udah tinggal dikit, itu pasti kalian mau ngebuangnya susah kan. Nah, begitu juga dengan berat badan. Jadi aku itu nggak diet ketat, nggak yang sampai nggak makan garam gula gitu, nggak sama sekali. Aku tuh masih makan kayak orang normal yang nggak diet. Nih aku kasih tahu ya, pagi-pagi kalau bangun tidur aku itu minum lemon madu. Terus aku tuh jarang banget sarapan karena aku bangun tuh nggak pernah pagi banget ya. Jadi misalnya abis subuh nih, aku kalau abis sholat subuh aku tidur lagi. Terus aku bangun tuh jam 8, jam 9. Leha-leha dulu, mainan handphone sampai 1 jam sambil minum madu anget. Baru aku makan siangnya tuh biasanya setengah 12, jam 12 gitu. Makan siangku dan makan malamku biasanya sama, which is nasi shirataki. Nasi putih memang aku ganti sama shirataki. Tapi kalau kalian ngerasa shirataki itu kemahalan, kalian bisa ganti pakai nasi merah ataupun nasi hitam. Jadi aku makan shiratakinya tuh dikit banget, 1 cup kecil, terus sama lauk. Biasanya lauknya tuh nggak banyak. Aku kalau nggak tempe 1, atau telur 1, atau ikan sepotong gitu. Jadi aku sesuaikan sendiri. Kalau misalkan mamaku lagi masak sayur banyak, dan lauknya tuh ada banyak, nasinya aku cuman 2 sendok makan. Tapi kalau lagi nggak ada ikannya atau sayurnya cuman sedikit, nasinya aku banyakin. Terus biasanya siang-siang aku tuh sudah pasti ngopi. Oh ya, BTW aku ini coffeeholic. Aku ini gila kopi, nggak bisa aku tanpa ngopi. Apalagi kalau pengen filming, aku mau kerja itu aku butuh kayak apa ya, kayak doping gitu loh. Aku tuh suka ngopi biar aku semangat. Which is di dalam kopi itu pasti ada gulanya kan. Nah, tapi kopi yang aku minum itu, kopinya bakalan aku tampilin di sini. Jadi dia itu kopi dari Korea. Harganya memang dibanding kopi-kopi sasetan lokal dia jauh lebih mahal, tapi aman buat lambung aku. Karena semenjak aku minum kopi ini, aku nggak pernah muntah kecut di pagi hari ataupun muntah karena minum kopi. Sekarang aku tuh udah nggak bisa minum yang namanya coffee mix atau kopi-kopi saset lainnya karena langsung biasanya asam lambung aku naik. Tapi dengan minum kopi Korea ini enggak. 1 kopi ini kalau dihitung itu 1 saset kira-kira harganya 3 ribuan gitu. Kalau minum 2 saset berarti kan 6.000 rupiah. Memang sih agak mahal ketimbang Indocafe yang cuman 1.000 perak something. Tapi daripada aku order kopi, Janji Jiwa, Fore, Starbucks tuh kan jauh lebih mahal ya. Jadi aku mendingan minum kopi sasetan ini, kopi Korea ini. Terus makan malam aku masih sama ya, shirataki juga. Tapi kalian pasti kalau yang ngikutin Instagram aku, kalian sering lihat di Instastory aku itu makan goreng-gorengan. Kadang aku dikirimin cake, cheesecake, dikirimin roti, dikirimin segala macam, tapi aku tetap makan. Iya bener, tetap aku makan, tapi dengan porsi yang nggak banyak. Jadi gini, kalau aku dikirimin kue, aku cuman makan beberapa sendok gitu, cuman aku nyomot itu aku udah kenyang. Jadi suplemennya itu bikin kita tuh ngerasa kenyang guys. Aku udah nggak bisa makan sebanyak dulu, dan sekarang aku udah nggak rakus lagi. Dulu aku tuh kalau ada keripik itu aku bisa makan 1 kantong keripik itu bisa habis. Kalau sekarang paling aku ngambil kayak cuman 5 lembar keripik aku udah puas gitu loh.
Jadi suplemennya ini membantu aku banget mengontrol nafsu makanku yang gila-gilaan itu gitu loh. Makanya aku bisa cepet kecilan lagi. Nah, tapi di sini aku tuh juga olahraga karena aku tuh orangnya memang suka banget sama yang namanya olahraga karena bisa ngerilis stres aku. Jadi aku ngerasa kalau aku olahraga itu aku sehat, fit, kuat, happy. Makanya aku rajin bulu tangkis, aku juga nge-gym di F45 gitu kan. Dengan olahraga ini ngebuat badan aku itu lebih kenceng karena kalau kalian nurunin berat badan tapi nggak olahraga biasanya akan ada loose skin. Jadi kulitnya tuh kalau yang di tangan tuh biasanya kayak wewew gitu loh. Nah ini kan aku nggak terlalu ya, ada sih loose skin tapi kan ini mungkin loose skin gara-gara zaman dulu aku hamil dan punya anak ya, dari yang kurus banget tiba-tiba gede banget, balik lagi kurus lagi, itu ngebuat aku banyak loose skin. Tapi at least dengan olahraga yang sekarang ini aku minimalisir banget, jadi paling nggak badanku ini fit gitu loh, lebih kenceng. Jadi aku olahraganya seminggu itu minim 2 kali, tapi kalau aku lagi rajin bisa 3-5 kali. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi kita harus olahraga di rumah aja. Pasti kalian penasaran harganya berapa kalau treatment di Benings Clinic. Oke, di sini aku akan jabarin harganya berapa. Mulai dari suntik mesonya ya. Jadi buat mesolipo di Benings Clinic itu per area 350.000. Jadi misalnya tangan kanan kiri ini 350.000, perut 350.000. Jadi setiap kali aku kesana itu total 700.000. Tapi kalau misalkan kalian juga mau sama paha, berarti tambah lagi 350.000 gitu. Cuman karena aku ngerasa paha aku tuh udah kecil banget, jadi ya udah nggak usah lah ya. Aku fokus ke lengan sama perut aja karena di bagian badan aku yang paling membandel itu lengan. Lengan aku tuh dari keseluruhan badan aku ya, lengan aku tuh yang paling susah kurus guys. Padahal kaki aku tuh kadang udah pakai celana ukuran 26-27, lengan aku tuh tetap agak lebih besar gitu lah. Terus untuk suplemennya kan ada 2 nih. Suplemen yang satu itu harganya 800.000, itu yang buat ngeblok lemak. Satu hari kalian minum bisa 2 kali, bisa 3 kali, sesuai kalian makannya sehari itu berapa kali. Aku sendiri kadang aku minum 1, kadang minum 2. Terus suplemen keduanya itu harganya 1.600.000. Masing-masing ya, satu botol tuh isinya 30 butir. Memang mahal, tapi ada rupa, ada harga. Itulah kenapa mungkin obatnya tuh bagus, aku nggak ngerasa ada efek sampingnya, karena memang harganya agak mahal guys. Nah, kalau kalian badannya seaku, itu untuk yang mencegah nafsu makan, sehari cukup minum 1 aja. Aku kadang minum sehari 1, kadang besoknya aku nggak minum, besoknya lagi baru aku minum, karena aku ngerasa aku nggak lapar gitu. Tapi kalau kalian badannya masih 100 kiloan, atau mungkin 80 kilo something, kalian 1 hari itu bisa minum 2. Jadi nanti dokter tuh yang bakal menyesuaikan gitu loh. Nah, suplemen yang buat ngeblok lemak itu ada di Shopee yang 800.000 itu. Tapi kalau yang untuk menahan nafsu makan yang 1,6 juta itu kalian nggak bisa beli di online. Kalian harus datang, harus konsul dulu sama dokternya. Nah, dokternya juga bilang kalau badan aku ini lemaknya kan udah mulai sedikit ya. Jadi nanti next treatment aku bakalan di RF, di radio frekuensi, supaya kulit aku yang kendur itu lebih kenceng lagi. Jadi kalau dilihat shape-nya itu lebih padat lagi gitu lah. Jadi sekarang ini kan berat badan aku masih di angka 53 kg. Tapi aku masih pengen kalau bisa, aku tuh pengen di angka 50 gitu loh. Jadi udah aman, kayak udah nggak worry lagi gitu. Paling nggak kalau udah stabil, aku udah mulai bisa lepas suplemen. Jadi kayak aku jaga sendiri, jaga makan sendiri gitu. Nanti kalau memang berat badan aku turun lagi, aku bakalan update lagi ke kalian. Oke guys, segitu dulu videonya dari aku. I hope you guys like it. Jangan lupa like videonya, subscribe YouTube channel aku, dan follow Instagram aku. Have a nice day and bye-bye.